Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Orang sufi anti surga dan tidak takut neraka. Di antara tuduhan yang dilontarkan kepada kaum sufi, bahwa dalam tasawuf, seorang sufi itu tidak mau surga dan tidak takut neraka. Padahal Rasulullah pernah berharap surga dan dihindarkan dari neraka. Rasulullah masih demikian, kenapa kaum sufi enggan dengan surga dan tidak takut neraka? Tuduhan dan pertanyaan berikutnya seputar surga dan neraka, bahwa kaum sufi dalam tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menuju surga dan tidak menghindar dari neraka, dianggap sebagai akidah yang salah. Padahal dalam ayat Al-Quran disebutkan, makan dan minumlah di surga, dengan nikmat yang disebabkan oleh amal yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lampau. Al-Haqqah 24. Jadi kaum sufi pandangannya bertentangan dengan ayat tersebut. JAWAPAN dalam Al-Quran dan hadits soal surga dan neraka disebut berkali-kali dalam berbagai ayat dan surah. Tentu saja, sebagai janji dan peringatan Allah SWT. Namun memahami ayat tersebut ataupun hadits Nabi SAW, harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak sekadar ayat atau teks hadits saja. Contoh soal rasa takut. Dalam Al-Quran disebut beberapa kali bentuk takut itu. Ada yang menggunakan kata takwa, ada yang menggunakan kata khauf dan ada pula khasyah. Dan berbagai bentuk kata yang ditampilkan Allah Ta'ala yang memiliki hubungan erat dengan bentuk takut itu sendiri, sesuai dengan kapasitas hamba dengan Allah Ta'ala. Makna takut dengan penyebutan yang berbeza-beza itu pasti memiliki dimensi yang berbeza pula, khususnya dalam responsif psikologi keimanan yang berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan getaran dan darjat keimanan seseorang. Begitu juga kata jannah dan nar, surga dan neraka. Penekanan-penekanan kata nar dalam Al-Quran juga memiliki struktur hubungan yang berbeza. Nar disebutkan untuk orang kafir, memiliki tekanan berbeza dengan orang munafik, orang fasik, dan orang beriman yang ahli maksiat. Itu berarti berhubungan dengan kata nar, yang disandarkan pada macam-macam ruang neraka, ada neraka jahim, neraka jahanam, neraka sair, neraka sakar, neraka abadi, dan penyebutan kata nar yang tidak disandarkan pada sifat neraka tertentu. Jika nar kita maknakan secara umum, justeru menjadi zalim, karena faktanya tidak demikian. Hal yang sama jika para sufi memahami nar dari segi hakikat neraka, juga tidak boleh disalahkan. Apalagi jika seseorang memahami neraka itu sebagai api yang berkobar. Kalimat nar tanpa disandari oleh asap, juga berbeza dengan neraka yang ansik belaka. Misalnya kalimat dalam ayat di surah Al-Baqarah, watakun nar allati wakuduhana asu wal hijarah, dengan ayat yang sering kita baca, wakina, asaban nar, memiliki dimensi berbeza. Ayat pertama, menunjukkan betapa pada umumnya manusia, karena didahului dengan panggilan ilahi, wahai manusia. Maka Allah langsung membuat ancaman serius dengan menyebutkan kata nar. Tetapi pada doa seorang beriman, lindungi kami dari siksa neraka, maknanya sangat berbeza. Karena yang terakhir ini berhubungan dengan kelayakan keimanan hamba kepada Allah, bahwa yang ditakuti adalah asapnya neraka, bukan apinya. Sebab api tanpa asap, jelas tidak panas, seperti api yang membakar Ibrahim As. Oleh sebab itu, jika seorang sufi menegaskan keikhlasan ubudiyahnya hanya kepada Allah, memang demikian perintah dan kehendak Allah. Bahwa seorang mukmin menyembah Allah dengan harapan surga dan ingin dijauhkan neraka, dengan perspektifnya sendiri, tentu kelayakan keikhlasannya di bawah yang pertama. Dalam berbagai ayat mengenai ikhlas, sebagai roh amal, disebutkan agar kita hanya menyembah lillahi ta'ala. Tetapi kalau punya harapan lain selain Allah termasuk di sana harapan surga dan neraka, sebagai bentuk kenikmatan fisik dan siksa. Fisik, itu juga diterima oleh Allah. Namun, kelayakannya adalah bentuk responsi mukmin pada surga dan neraka paling rendah. Semua mengenal bagaimana Allah membangun contoh dan perumpamaan, baik untuk menjelaskan dirinya, surga maupun neraka. Kaum sufi memilih perumpamaan paling hakiki, karena perumpamaan neraka yang paling rendah sudah dilampauinya. Sebagaimana kualiti moral seorang pekerja di tempat kerja juga berbeza-beza, walaupun teknik dan cara kerjanya sama. Orang yang bekerja hanya mencari uang dan untung, tidak boleh mencaci dan mengecam orang yang bekerja dengan mencintai pekerjaan dan mencintai ketuanya tersebut. Walaupun cara bekerjanya sama, namun kualiti moral dan jadwal kerjanya yang berbeza. Bagi seorang ketua yang bijaksana, pasti ia lebih mencintai pekerja yang didasari oleh motivasi cinta yang luhur pada pekerjaan,
perusahaan dan mencintai dirinya, dibandingkan dengan para pekerja yang hanya mencari untung belaka, sehingga mereka bekerja tanpa roh dan spirit yang luhur. Karena itu surga pun demikian. Persepsi surga bagi kaum sufi memiliki kelayakan rohani dan spiritual yang berbeda dengan persepsi surga kaum awam biasa. Hal yang sama persepsi mengenai bidadari. Bagi kaum sufi, bidadari yang digambarkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah tajalli penampakan, sifat-sifat dan asma kemahaindahan ilahi, yang tentu saja berbeda dengan kaum awam yang dipersepsi sebagai kenikmatan biologis seksual haiwan. Surga bagi kaum sufi adalah marifatullah dengan darjat kemarifatan yang berbeza-beza. Karena nikmat tertinggi di surga adalah marifat zatullah. Jadi kalimat Rabiah Adawiyah tentang ibadah tanpa keinginan surga adalah surga fisik dengan kenikmatan fisik yang selama ini kita persepsikan. Dan hal demikian memang boleh menjadi penghalang, hijab antara hamba dengan Allah dalam proses kemarifatan. Bahkan Allah pun membagi-bagi surga dengan simbol berbeza-beza, ada Jannatul Mawa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, yang tentu saja menunjukkan kelayakan yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Bagi orang beriman yang masih bergelimang dengan nafsunya, maka persepsi tentang nikmat surga adalah pantulan nafsu haiwaninya dan syahwatnya, lalu persepsi kesenangan duniawi ingin dikorelasikan dengan rasa nikmat syurgawi yang ideal dengan syahwatiyah. Rabiah Adawiyah dan para sufi lainnya ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari segala bentuk dan motivasi selain Allah yang boleh menghambat perjalanan menuju kepada Allah. Dengan bahasa seni yang indah dan tajam, mereka hanya menginginkan Allah, bukan menginginkan makhluk Allah. Amaliyah di dunia sebagai visa surga hanyalah untuk menentukan kelayakan syurgaunya, bukan sebagai kunci masuk syurganya. Karena hanya fadal dan rahmatnya saja yang menyebabkan kita masuk surga. Karena fadal dan rahmat itulah kamu sekalian bergembira. Demikian dalam Al-Quran, bukan gembira karena syurganya. Surga dan neraka adalah makhluk Allah. Apakah seseorang boleh usul sampai kepada Allah, manakala perjalanannya dari makhluk menuju makhluk? Apakah itu tidak lebih dari sapi atau himar yang menjalankan roda gilingan, yang berputar-putar terus-menerus tanpa tujuan? Nah, Anda boleh merenungkan sendiri, betapa tundingan-tundingan mereka yang anti tasawuf soal persepsi surga dan neraka ini, boleh terbantahkan dengan sendirinya, tanpa harus berdebat lebih panjang. Hanya mereka yang tolol dan bodoh saja, jika ada ucapan seperti ini dikecam habis. Tuhanku, hanya Engkau tujuanku, dan hanya ridhoMu-lah yang kucari. Limpahkan cinta dan marifatmu kepadaku. Ucapan yang menjadi munajat para sufi. Lalu mereka mengecam ucapan ini, sebagai bentuk anti surga dan tak takut neraka.